Ya, selamat datang buat para peserta training Guru Coach Indonesia Emas. Apa kabarnya hari ini? Ya, saya harap kita semua antusias, semangat dalam mengikuti acara kita di malam hari ini. Sungguh sangat senang untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, meskipun kondisi internet saya kurang stabil, tapi kita bisa berharap belajar banyak lewat pembelajaran kita di malam hari ini. Ya Bapak Ibu, tetap semangat, tetap antusias untuk bisa mengikuti training Guru Coach Indonesia Emas. Karena banyak hal yang akan kita bisa dapat, banyak hal yang kita bisa pelajari jika kita tetap belajar sungguh-sungguh mengikuti setiap pelajaran demi pelajaran yang akan kita dapatkan di malam hari ini. Ya, apa kabarnya semua para Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini? Oh, saya lihat, saya sungguh melihat matanya sangat sukacita, mukanya sangat sukacita. Ya, mari kita siap untuk masuk anak tangga berikutnya. Ya, pembelajaran berikutnya kita bisa belajar lebih lagi. Banyak hal-hal yang baru. Ya, Bapak Ibu, saya akan bagi share screen untuk kita di malam hari ini untuk pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran yang kelima, model perubahan. Berharap materinya sudah nampak ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah boleh meluangkan waktunya. Oke, saya akan masuk ke saya akan share screen. Saya akan slideshow ya. Bentar ya. Oke. Materi saya sudah nampak ya Bapak Ibu. Oke, ya. Model perubahan. Ya, ada model perubahan ini setelah kita belajar dari model-model yang sebelumnya, kita bisa belajar. Pertama kita belajar tentang model komunikasi NLP. Yang kedua kita belajar tentang model memfasilitasi. Yang ketiga kita belajar tentang model model kerangka berpikir, kerangka perubahan. Yang keempat kita belajar tentang model score, dan yang terakhir kita belajar tentang hari ini kita belajar tentang model perubahan. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar model perubahan itu motivasi dan keputusan. Apa itu? Apakah sudah muncul slide saya ya, Bapak Ibu semua? Ya, atau masih apa ya? Oke, saya masih terganjal. Bisa, oke, ya. Nah, ya. Saya akan stop share sebentar ya. Oke, saya akan share screen sekali lagi supaya tidak masalah. Meskipun sinyal yang kurang bersahabat, kita tetap terus mau belajar. Ya, saya share sebentar ya Bapak Ibu. Oke, model perubahan. Ya, saya sebentar slideshow. Oke, model perubahan, motivasi, dan perubahan ya. Coaching adalah perubahan. Coaching itu sendiri telah menolong klien kita untuk bisa mencapai tujuannya lewat menemukan langkah-langkah dengan mencari sumber daya untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi ada situasi sekarang, kemudian ada situasi yang akan diinginkan, ya Bapak Ibu. Oke. Ya, apa saja yang perlu berubah, ya? Apa saja yang perlu berubah? Model dari situasi sekarang ke situasi yang diinginkan, apa saja yang perlu diubah?
model komunikasi, ya, kita akan perlu lewat model komunikasi, dengan model memfasilitasi, dengan kerangka kesadaran, kemudian atau kerangka pikir, kemudian dengan skor. Ya Bapak Ibu, dengan skor kita akan bisa menolong klien kita untuk bisa mencapai ke situasi yang diinginkannya. Ya, saya belum bisa selesai Bapak Ibu, maaf ya. Saya akan langsung saja untuk yang ketiga. Ya, materinya ya. Oke, saya akan mulai dari uh, bagaimana memfasilitasi perubahan lewat motivasi dan keputusan. Ada motivasi dan ada sumber motivasi dan yang mendatar, dan ada sumber keputusan yang vertikal. Sumber motivasi itu daya dorong dan ada daya tarik. Dan kita ketika motivasi itu pasti mendorong, dan pasti ketika motivasi kita menarik orang. Nah, dan jika kita bertanya lewat pertanyaan, perubahan apa yang ingin Anda ciptakan? Itu jadi motivasi. Yang kedua, apa yang mendorong Anda untuk berubah? Ya, sumbu motivasi itu akan mendorong untuk dan menarik sehingga klien kita bisa lebih lagi belajar. Ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ada sumbu yang vertikal, itu sumbu keputusan. Itu sumbu keputusan itu adalah analisa dan kemudian memutuskan. Ketika klien akan menganalisa, kemudian akhirnya dia memutuskan apa yang menjadi pilihannya. Yang ketika jika tanya lagi dalam sebuah pertanyaan, apa yang membuat perubahan itu menarik dan penting? Nah, kemudian yang keempat, apa keuntungan dan kerugian jika kita berubah? Ya, keempat. Yang kelima itu apa saja keputusan yang akan diambil jika kita sudah mengambilnya? Apa keputusannya? Jadi kita menganalisa dan akhirnya kita memutuskan dari sekian banyak analisa apa keuntungan dan apa kerugiannya. Pasti ada perubahan-perubahan yang akan bisa kita dapatkan. Maka kita akan menolong klien kita untuk bisa berubah lewat sumber motivasi dan sumber keputusan ini. Ya Bapak Ibu, saya akan pindah ke slide berikutnya. Mengapa penting? Dalam melakukan perubahan, manusia itu sangat membutuhkan namanya motivasi dan keputusan. Motivasi itu membangun semangat dan gairah. Sedangkan keputusan itu menggerakkan dan mempercepat langkah-langkah kita. Jadi ya, kita perlu berubah karena perubahan itu bukan sebuah keniscayaan. Pasti semua hal di bumi ini, hal yang ada itu pasti berubah. Dan kita manusia itu sangat membutuhkan motivasi dan keputusan untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Ya Bapak Ibu, oke, jika ada yang mau ditanyakan, mari jangan ragu untuk bertanya Bapak Ibu ya. Kita akan terus, nah bisa langsung lewat kolom chat atau lewat apa, nah, bisa langsung ditanyakan. Mari silakan ditanyakan. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua, model perubahan. Ya Bapak Ibu, model perubahan itu rencana dan aktualisasi. Rencana dan aktualisasi, apa yang terjadi dalam rencana dan aktualisasi? Ya, kita kembali, coaching adalah perubahan. Perubahan dari situasi sekarang, situasi yang diinginkan, situasi yang diinginkan, tujuan daripada klien. Klien bisa menemukan langkah-langkahnya, klien bisa menemukan sumber dayanya, sehingga itu jadi mencapai tujuannya. Dan itu situasi yang diinginkan oleh klien kita. Oke, ya saya akan lanjut slide share-nya ya Bapak Ibu. Coaching adalah perubahan ya. Kemudian apa saja yang perlu berubah ya dari situasi sekarang ke situasi yang diinginkan. Ya, lewat lewat cara dengan model komunikasi, lewat model memfasilitasi, kemudian kerangka pikir, kemudian skor ya Bapak Ibu. Ya, kita coba lihat bagaimana memfasilitasi perubahan itu. Memfasilitasi perubahan itu kembali lagi ada sumber motivasi lewat ada daya dorong, kemudian ada sumber motivasi untuk menarik perubahan apa jika kita
rumuskan dalam sebuah pertanyaan, yang perubahan apa yang ingin Anda ciptakan. Yang kedua, dan jika sumbu motivasi dan sumbu yang vertikal itu sumbu keputusan, adalah analisa dan ada memutuskan. Dan ada sumbu rencana, ada sumbu kreasi, ada rencana dan ada aktualisasi ya Bapak Ibu ya. Dan jika kita coba spesifikkan sumbu rencananya ya, apa rencana perubahan yang perlu dibuat, dan ketiga eh, perubahan apa yang perlu dilakukan ya, perubahan apa yang perlu dilakukan. Oke. Ya, saya ulangi lagi, dengan situasi sekarang, dengan situasi yang diinginkan, model komunikasi, model fasilitasi, itu yang kerangka pikir dan skor. Ya Bapak Ibu, oke, lewat daya dorong dan ada daya tarik, sumber motivasi. Dan tadi saya ulangi pembelajaran kita di malam hari ini ya Bapak Ibu. Semoga kita tidak bosan-bosan terus mau belajar. Iya. Kemudian tadi ya, pertanyaannya apa yang membuat Anda perubahan? Yang ketiga tadi. Yang keempat, apa keuntungan atau kerugian jika kita berubah? Yang kelima, apa saja keputusan yang akan diambil? Terus mengapa penting? Dalam melakukan perubahan, manusia sangat membutuhkan motivasi dan keputusan. Motivasi itu membangun semangat, dan membangun gairah, dan menggerakkan dan mempercepat langkah-langkah kita. Dan rencana dan aktualisasi tadinya coaching, saya akan cepat saja ya Bapak Ibu. Ya, situasi sekarang menuju ke situasi yang diinginkan. Ya, apa saja yang perlu berubah, yaitu kita perlu melakukan perubahan itu lewat menggali lewat motivasi yang model komunikasi, model memfasilitasi, kerangka pikir dan skornya. Bagaimana memfasilitasi perubahan? Ya, perubahan lewat sumber motivasi dan lewat sumber keputusan, analisa, kemudian kita memutuskan, dan sumber kreasi, ini rencana dan aktualisasi. Apa pertanyaannya? Apa rencana perubahan yang perlu dibuat? Dan apa yang perlu dilakukan agar rencana berjalan? Ya, itu sumber kreasi, rencana dan aktualisasi. Apa rencana? Jadi kita coba merencanakan supaya kita bisa melakukan sebuah perubahan, kemudian kita aktualisasikan. Ya Bapak Ibu, kita aktualisasikan apa yang perlu dilakukan agar rencana kita bisa berjalan dengan baik. Ya, mengapa penting? Gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan ya. Rencana membuat kita sadar. Ya, rencana membuat kita sadar apa saja yang perlu dilakukan. Kemudian aktualisasi, membuat jarak klien dengan tujuan semakin dekat lagi. Ya, semakin dekat. Dan ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya berharap jika terus ada pertanyaan, langsung jangan ragu untuk bertanya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke model yang ketiga, model perubahan yang uji dan perkuat. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang model sumber kreasi dengan sumber kreasi. Tadi kita sudah belajar tentang rencana dan aktualisasi ya, kreasi. Sekarang kita masuk yang ke bagian ketiga, model perubahan uji dan perkuat. Ketika sudah membuat sebuah perencanaan, kemudian kita perkuat, kita uji langkah-langkahnya, kita uji rencana-rencananya, kita uji aktualisasinya. Ya, kita coaching adalah perubahan dari situasi sekarang mencapai tujuannya. Ya, mencapai tujuan yang dicapai. Ya, situasi sekarang lewat langkah-langkah dan sumber daya yang dibutuhkan oleh klien kita. Kemudian, oke, agak bermasalah ya Bapak Ibu. Share saya, oke. Saya akan lanjut. Saya stop sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen sekali lagi.
Maklum, karena kita virtual dan ada kendala-kendala yang akan kita hadapi, dan kita terus mau belajar meskipun kendala yang ada, kita terus mau belajar lebih lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan lanjut belajar dengan bagian ketiga. Oke, uji dan perkuat ya Bapak Ibu. Ya, kembali lagi dari awalnya bahwa seorang klien, coaching adalah perubahan ya. Dari situasi sekarang ke situasi yang diinginkan. Dengan menemukan tujuan dan menetapkan langkah-langkah dan sumber daya yang akan kita butuhkan. Ya, apa saja yang perlu dilakukan? Apa saja yang perlu berubah? Apa saja yang perlu berubah? Yang perlu berubah itu situasi sekarang. Kita perlu berubah, mengubahnya menjadi situasi yang kita inginkan lewat model komunikasi, lewat model memfasilitasi, lewat kerangka pikir, lewat skor, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, saya akan tetap lanjutkan power materi kita. Ya, ke slide yang ketiga ya, slide bagian ketiga. Ketika ada sumbu motivasi yang tegak lurus, sumbu keputusan, ada menganalisa, kita memutuskan, kemudian ada sumbu kreasi, ada rencana dan aktualisasi, itu perubahan apa? Kemudian yang keempat adalah sumbu uji dan sumbu integrasi. Kita menguji, kita memperkuat. Kita menguji, kita memperkuat lewat pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan untuk menguji efektivitas rencana kita? Dan selanjutnya apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat perubahan itu? Jadi kita menguji setiap rencana-rencana kita perkuat supaya rencana kita itu bisa semakin kuat dan memberikan dampak yang baik dalam menolong perubahan situasi yang diinginkan oleh klien kita ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ayo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali saya terus mau mendorong Bapak Ibu untuk terus mau bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Dengan bertanya tentu kita akan bisa semakin paham lewat materi-materi apa yang diberikan ya Bapak Ibu ya. Oke. Mengapa penting ya perencanaan ya? Mengapa penting? Karena tidak semua rencana itu berhasil ya Bapak Ibu. Menguji lebih detail akan mengurangi risiko kegagalan dan menguji dan perubahan itu perlu diperkuat agar tidak kembali ke asalnya. Jadi tidak kembali. Jadi kita ibarat di sebuah lingkaran 360 derajat dan jika kita 360 derajat pasti kembali lagi. Jadi kita 180 derajat supaya kita tidak kembali, tapi maju lurus terus. Maju lurus terus dan itulah perubahan yang ingin kita capai ya Bapak Ibu ya. Oke. Dengan kondisi yang terbatas, fasilitas dengan kondisi yang terbatas lewat internet tidak mengurangi kita untuk bisa belajar ya Bapak Ibu ya. Mari kita belajar kembali mengapa penting tadi sudah dan ketika ini mengapa penting perubahan ini akan mendorong kita untuk bisa mencapai pembelajaran, kita bisa memfasilitasi klien kita lewat perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu akan menjadi materi kita di malam hari ini. Kita akan latihan, kita akan belajar lebih lanjut lewat latihan. Lewat latihan kita akan semakin boleh belajar lagi apa yang sudah kita pelajari lewat materi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.